Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok A akan membahas mengenai revenue recognition. Perkenalkan, saya Safa Rizkika Hamidah dengan NPM 23013010159. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ara Putri Fauzia dengan NPM akhir 091. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fionita Trikusuma Londari dengan NPM akhir 192. Perkenalkan, nama saya Maya Nabila dengan NPM 230130100236. Baik, di sini saya akan membahas mengenai dasar-dasar pengakuan pendapatan. Pendapatan adalah ukuran kinerja keuangan yang penting bagi perusahaan, memberikan wawasan tentang kinerja masa lalu dan masa depan. Pendapatan juga mempengaruhi ukuran kinerja lain seperti EBITDA, laba bersih, dan laba per saham. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan pedoman yang kuat dalam pengakuan pendapatan. Selanjutnya yaitu penerbitan standar convergen. Pada tahun 2014, IASB menerbitkan standar convergen baru berjudul Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan untuk mengatasi ketidakkonsistenan dan kelemahan sebelumnya. Standar ini bertujuan untuk yang pertama memberikan kerangka kerja yang lebih kuat untuk pengakuan pendapatan, meningkatkan keterbandingan praktik pengakuan pendapatan, menyederhanakan penyusunan laporan keuangan, dan yang terakhir, memerlukan pengungkapan yang lebih baik untuk memahami pendapatan yang diakui. Standar pengakuan pendapatan. Standar pengakuan pendapatan atau pendapatan dari kontrak dengan pelanggan mengadopsi pendekatan aset liabilitas untuk pengakuan pendapatan, yang mengakui dan mengukur pendapatan berdasarkan perubahan aset dan liabilitas. Pendapatan ini lebih disiplin dibandingkan kriteria risiko dan imbalan dari standar sebelumnya. Perusahaan menghitung pendapatan berdasarkan aset atau liabilitas yang muncul dari kontrak dengan pelanggan. Kontrak tersebut menjadi dasar transaksi pendapatan, menguraikan ketentuan transaksi, mengukur imbalan dan janji yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Kemudian di sini ada contoh kasus tinjauan umum proses 5 langkah pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Diasumsikan bahwa Airbus menandatangani kontrak untuk menjual pesawat terbang kepada Cathay Pacific Airlines seharga 100 juta euro. Berikut langkah-langkahnya. Langkah pertama yaitu mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Kontrak adalah kesepakatan antara dua pihak yang menciptakan hak atau kewajiban yang dapat diberlakukan. Dalam kasus ini, Airbus telah menandatangani kontrak untuk mengirimkan pesawat terbang ke Cathay Pacific. Yang kedua yaitu identifikasi kewajiban kinerja terpisah dalam kontrak. Airbus hanya memiliki satu kewajiban pelaksanaan, yaitu mengirimkan pesawat terbang ke Cathay Pacific. Jika Airbus juga setuju untuk merawat pesawat terbang tersebut, kewajiban pelaksanaan terpisah dicatat untuk janji. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menentukan harga transaksi. Harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diharapkan diterima perusahaan dari pelanggan sebagai imbalan atas pengalihan barang atau jasa. Dalam kasus ini, harga transaksinya jelas, yakni 100 juta euro. Kemudian yang keempat, mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban kinerja yang terpisah. Dalam kasus ini, Airbus hanya memiliki satu kewajiban kinerja untuk mengirimkan pesawat ke Cathay Pacific. Langkah yang terakhir yaitu mengenali pendapatan saat setiap kewajiban kinerja terpenuhi. Airbus mengakui pendapatan sebesar 100 juta euro dari penjualan pesawat terbang kepada Cathay Pacific saat memenuhi kewajiban kinerjanya dalam mengirim pesawat terbang kepada Cathay. Selanjutnya yaitu proses 5 langkah ditinjau kembali. Langkah yang pertama yaitu mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Kontrak adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menciptakan hak atau kewajiban yang dapat diberlakukan. Kontrak dapat berupa tertulis, lisan, atau tersirat dari praktis bisnis yang lazim, seperti kontrak BIN dengan Tyler di bawah ini. Lalu langkah yang kedua yaitu mengidentifikasi kewajiban kinerja terpisah. Yaitu kewajiban pelaksanaan adalah janji untuk menyediakan produk atau layanan kepada pelanggan. Janji ini dapat bersifat eksplisit, implisit, atau mungkin berdasarkan praktik bisnis yang lazim.
Untuk menemukan apakah kewajiban pelaksanaan ada, perusahaan harus menyediakan produk atau layanan tertentu kepada pelanggan. Lalu langkah yang ketiga yaitu menentukan harga transaksi. Harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diharapkan diterima perusahaan dari pelanggan sebagai imbalan atas pengalihan barang dan jasa. Harga transaksi dalam suatu kontrak seringkali mudah ditentukan karena pelanggan setuju untuk membayar sejumlah uang tetap kepada perusahaan dalam jangka waktu yang singkat. Lalu selanjutnya langkah keempat yaitu mengalokasikan harga transaksi untuk memisahkan kewajiban dan pelaksanaan. Jadi seringkali harus mengalokasikan harga transaksi untuk lebih dari satu kewajiban pelaksanaan dalam suatu kontrak. Jika alokasi diperlukan, harga transaksi yang dialokasikan untuk berbagai kewajiban pelaksanaan didasarkan pada nilai wajar relatifnya. Lalu selanjutnya adalah langkah yang kelima, mengakui pendapatan ketika atau saat setiap kewajiban kinerja puas. Jadi perusahaan memenuhi kewajiban kinerjanya ketika pelanggan memperoleh kendali atas barang atau jasa. Seperti yang ditunjukkan dalam contoh handler dalam ilustrasi 18.12 dan contoh bean, konsep perubahan kendali merupakan faktor penentu dalam menentukan kapan kewajiban kinerja itu dipenuhi. Akuntansi untuk masalah pengakuan pendapat. Prinsip pengakuan pendapat dan konsep kendali diilustrasikan untuk situasi berikut. Yang pertama terdapat pengembalian dan potongan penjualan, pengembalian produk oleh pelanggan misalnya karena ketidakpuasan terhadap produk. Lalu penjualan kredit dengan retur dan potongan. Untuk mengilustrasikan akuntansi untuk situasi pengembalian secara lebih rinci, asumsikan bahwa pada tanggal 12 Januari 2022, Vanden NV menjual 100 kamera seharga €100, masing-masing secara kredit kepada Amaya SA Vanden. Mengizinkannya Amaya untuk mengembalikan kamera yang tidak terpakai dalam waktu 45 hari sejak pembelian. Biaya setiap produknya itu terdapat €60. Nah, di situ terdapat jurnalnya. Lalu, Vanden yakin bahwa perkiraan awal tersebut benar dan membuat entry penyesuaian berikut untuk memperhitungkan pengembalian yang diharapkan pada tanggal 31 Januari. Lalu, penjualan tunai dengan retur dan potongan. Mengasumsikan sekarang vendor menjual kamera tersebut kepada Amaya secara tunai, bukan secara kredit. Lalu dengan asumsi bahwa vendor tidak membayar tunai pada saat pengambilan kedua kamera tersebut kepadaannya pada tanggal 24 Januari 2022. Pada tanggal 31 Januari 2022, vendor menyiapkan laporan keuangan seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Vendor memperkirakan bahwa hasil yang paling mungkin adalah satu kamera lagi akan dikembalikan. Nah, di sini terdapat melaporkan laporan laba rugi Vanden untuk bulan Januari dan berdasarkan laporan posisi keuangan Vanden per 31 Januari 2022. Akuntansi untuk masalah pengakuan pendapatan. Perjanjian pembelian kembali. Umumnya perusahaan melaporkan transaksi ini sebagai pembiayaan atau pinjaman, yaitu jika perusahaan menjual kembali kewajiban berjangka atau opsi beli untuk membeli kembali aset dengan jumlah yang lebih besar atau sama dengan harga jualnya. Maka transaksi ini tuh merupakan transaksi pembiayaan oleh perusahaan, mengkaji isu-isu yang terkait dengan perjanjian pembelian kembali. Lalu pengatur tagihan dan tahan. Pengatur tagihan dan tahan itu merupakan kontrak di mana entitas menagih pelanggan untuk satu produk, tetapi entitas tetap memiliki kepemilikan fisik atau produk tersebut hingga produk tersebut ditransfer ke pelanggan di masa mendatang. Yang pertama, kurangnya ruang yang tersedia untuk produk tersebut. Kedua, keterlambatan dan jadwal produksinya. Atau tiga, persediaan yang lebih dari cukup dari saluran distribusinya. Lalu hubungan prinsipal agen. Dalam hubungan prinsipal agen, kewajiban pelaksanaan prinsipal adalah menyediakan barang atau memberikan layanan bagi pelanggan. Kewajiban pelaksanaan agen adalah mengatur agar prinsipal menyediakan barang atau layanan tersebut kepada pelanggan. Contoh hubungan prinsipal agen itu yang pertama, Preferred Travel Company agen memfasilitasi pemesanan wisata pelayaran dengan mencari pelanggan untuk agensi cruise company atau utama, dan Porcelain USA agen memfasilitasi penjualan berbagai layanan seperti penyewaan mobil untuk Hertz di USA Principal. Lalu garansi. Perusahaan sering memberikan salah satu dari dua jenis garansi kepada pelanggan, yaitu jaminan bahwa produk memenuhi spesifikasi yang disepakati dalam kontrak pada saat produk dijual, dan garansi yang memberikan layanan tambahan di luar garansi jenis jaminan. Yang terakhir ada biaya awal yang tidak dapat dikembalikan. Perusahaan kadang menerima pembayaran di muka sebelum pengiriman produk atau layanan. Pembayaran ini tuh umumnya tidak dapat dikembalikan dan terkait dengan persiapan produk atau layanan masa depan seperti keanggotaan klub atau biaya aktivasi telepon. Selanjutnya yaitu penyajian dan pengungkapan. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang penyajian.
Ketika salah satu pihak dalam kontrak telah melaksanakan kewajiban, maka entitas akan menyajikan kontrak dalam laporan posisi keuangan sebagai aset kontrak atau liabilitas kontrak. Jadi untuk yang aset kontrak terdiri dari dua jenis. Yang pertama yaitu hak tanpa syarat untuk menerima imbalan karena perusahaan telah memenuhi kewajiban kinerjanya dengan pelanggan. Lalu yang kedua yaitu hak bersyarat untuk menerima imbalan karena perusahaan telah memenuhi satu kewajiban kinerja, namun harus memenuhi kewajiban kinerja lain dalam kontrak sebelum dapat menagih pelanggan. Lalu, perusahaan harus melaporkan hak tanpa syarat untuk menerima imbalan sebagai piutang pada laporan posisi keuangan. Berikut ini adalah contoh soal dari aset kontrak yang diketahui bahwa pada tanggal 1 Januari 2022, Finasa menandatangani kontrak untuk mentransfer produk A dan produk B kepada Overmind dengan harga 100.000 euro. Kontrak tersebut menetapkan bahwa pembayaran untuk produk A tidak akan terjadi sampai produk B juga dikirimkan. Dengan kata lain, pembayaran tidak akan terjadi sampai produk A dan produk B ditransfer ke Overmind. Bin menentukan bahwa harga jual mandiri adalah 30.000 euro untuk produk A dan 70.000 euro untuk produk B. Bin mengirimkan produk A ke Overmind pada tanggal 1 Februari 2022 dan pada tanggal 1 Maret 2022 Bin mengirimkan produk B ke Overmind. Jadi untuk pertanyaannya adalah entry jurnal apa yang harus dibuat oleh Vin terkait kontrak ini pada tahun 2022. Jadi untuk solusinya adalah tidak ada entry yang diperlukan pada tanggal 1 Januari 2022 karena tidak ada pihak yang melakukan transaksi. Dan pada tanggal 1 Februari 2022, Vin mencatat jurnal yaitu kontrak aset pada sales revenue sebesar 30.000. Karena pada tanggal 1 Februari, Vin telah memenuhi kewajiban kinerjanya dan oleh karena itu ia melaporkan pendapatan sebesar 30.000. Namun, Vin tidak mencatat piutang usaha pada saat ini karena Vin tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menerima 100.000, kecuali jika Vin juga mengirimkan produk B ke Overmind. Dengan kata lain, aset kontrak terjadi secara umum ketika perusahaan harus memenuhi kewajiban kinerja lain sebelum berhak menagih ke pelanggan. Ketika Vin mentransfer produk B pada tanggal 1 Maret 2022, maka dia akan menjurnal yaitu account receivable sebesar 100.000 pada kontrak aset sebesar 30.000 dan sales revenue sebesar 70.000. Selanjutnya yaitu liabilitas kontrak. Jadi liabilitas kontrak adalah kewajiban perusahaan untuk menyerahkan barang atau jasa kepada pelanggan di mana perusahaan telah menerima imbalan dari pelanggan tersebut. Dan untuk contoh soal dari liabilitas kontrak, yang diketahui pada tanggal 1 Maret 2022, perusahaan Henley menandatangani kontrak untuk mentransfer produk kepada Propel pada tanggal 31 Juli. Disepakati bahwa Propel akan membayar harga penuh sebesar $10.000 di muka pada tanggal 15 April, dan Henley mengirimkan produk pada tanggal 31 Juli. Harga pokok produk adalah $7.500. Dan untuk pertanyaannya, yaitu entry jurnal apa saja yang diperlukan pada tahun 2022. Selanjutnya untuk solusinya, yaitu tidak ada entry yang diperlukan pada tanggal 1 Maret 2022 dikarenakan tidak ada pihak yang melakukan kontrak transaksi. Dan pada saat menerima uang tunai pada tanggal 15 April 2022, Hendy mencatat jurnal yaitu cash pada unearned sales revenue sebesar 10.000. Kemudian pada saat memenuhi kewajiban kinerja pada tanggal 31 Juli 2022, Henley mencatat jurnal berikut untuk mencatat penjualan, yaitu unearned sales revenue pada sales revenue sebesar 10.000. Selain itu, Henley mencatat harga pokok penjualan sebagai berikut, yaitu cost of goods sold pada inventory sebesar 7.500. Selanjutnya yaitu modifikasi kontrak. Perusahaan terkadang mengubah ketentuan kontrak ketika sedang berlangsung, dan ini disebut sebagai modifikasi kontrak. Ketika hal ini terjadi, perusahaan menentukan apakah kontrak baru akan muncul atau apakah kontrak yang ada masih berlaku tetapi dengan modifikasi. Lalu, untuk kewajiban kinerja terpisah, perusahaan menganggap modifikasi kontrak sebagai kontrak baru jika kedua kondisi berikut terpenuhi, yaitu yang pertama, ketika barang atau jasa yang dijanjikan berbeda, yaitu perusahaan menjual secara terpisah dan tidak saling bergantung dengan barang dan jasa lainnya. Lalu yang kedua, yaitu ketika perusahaan memiliki hak untuk menerima sejumlah imbalan yang mencerminkan harga jual tersendiri dari barang atau jasa yang dijanjikan.
Selanjutnya adalah biaya untuk memenuhi kontrak. Perusahaan juga dapat melaporkan aset yang terkait dengan biaya pemenuhan yang terkait dengan pengaturan pendapatan. Perusahaan membagi biaya pemenuhan menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu biaya yang menimbulkan aset, dan yang kedua yaitu biaya yang dibebankan pada saat terjadinya. Perusahaan mengakui aset untuk biaya tambahan jika biaya ini dikeluarkan untuk memperoleh kontrak dengan pelanggan. Dengan kata lain, biaya tambahan adalah biaya yang tidak akan dikeluarkan perusahaan jika kontrak tidak diperoleh. Contoh tambahan yang menimbulkan aset adalah tenaga kerja langsung, bahan baku langsung, dan alokasi biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak. Lalu, ada juga biaya menghasilkan atau meningkatkan sumber daya perusahaan yang akan digunakan untuk memenuhi kewajiban kinerja di masa mendatang. Selanjutnya yaitu kolektibilitas. Jadi kolektibilitas mengacu pada resiko kredit pelanggan, yaitu resiko bahwa pelanggan tidak dapat membayar jumlah imbalan sesuai dengan kontrak. Lalu selanjutnya adalah pengungkapan. Tujuan persyaratan pengungkapan adalah agar entitas mengungkapkan informasi yang cukup yang memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Untuk mencapai tujuan tersebut, entitas mengungkapkan informasi kuantitatif dan kualitatif tentang seluruh hal berikut. Yang pertama yaitu kontrak dengan pelanggan. Pengungkapan ini mencakup disagregasi pendapatan, penyajian saldo awal dan saldo akhir aset kontrak dan liabilitas kontrak, dan informasi signifikan yang terkait dengan kewajiban kinerja. Lalu yang kedua yaitu pertimbangan-pertimbangan yang signifikan. Pengungkapan ini mencakup pertimbangan dan perubahan dalam pertimbangan tersebut yang memengaruhi penentuan harga transaksi, alokasi harga transaksi, dan penentuan waktu pendapatan. Lalu yang ketiga yaitu aset yang diakui dari biaya yang terjadi untuk memenuhi kontrak. Pengungkapan ini mencakup saldo akhir aset yang diakui untuk memperoleh atau memenuhi kontrak, jumlah amortisasi yang diakui, dan metode yang digunakan untuk amortisasi.